Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Di tutorial kali ini kita akan belajar membuat tas dengan model seperti ini. Tas ini motifnya unik banget dan dia itu 2-in-1 ya sahabat rajut modelnya. Bisa untuk shoulder bag, bisa juga untuk sling bag karena ini strapnya bisa dipanjang pendekkan sesuai keinginan. Bagaimana? Sudah penasaran cara membuatnya? Sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini. Benangnya di sini menggunakan benang polycherry. Kita siapkan 2 warna ya. Saya pakai warna mustard dan warna coklat tua. Untuk hakpennya kita gunakan ukuran 2 mm. Lalu kita siapkan juga gunting, korek api, jarum kristik, meteran, dan penanda. Kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Di tutorial kali ini kita akan kerjakan granny square-nya yang 6 round seperti ini ya. Nah, kita akan awali mengerjakan dari round yang pertama menggunakan benang yang warna coklat tua. Nah, di sini kita awali dengan membuat magic ring. Terlebih dahulu kunci dengan 1 rantai seperti ini, lalu kita buat 1 pengganti DC seperti membuat SC, lalu tambahkan 2 rantai. Oke, ini adalah stitch yang pertama. Kita pasang penanda, lanjut kita buat 3 DC. Jadi kita sudah punya 4 DC. Lanjut tambahkan 2 rantai. Ulangi pola ini sebanyak 4 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, 2 rantai yang terakhir kita gantikan dengan HDC. Kita kerjakan di stitch yang pertama. Oke, hasil untuk round yang pertama seperti ini. Kita lanjut mengerjakan round yang kedua. Kita menggunakan benang yang warna mustard. Di sini kita awali dengan membuat simpul terlebih dahulu. Nah, lalu kita menuju HDC yang terakhir ini tadi. Masuk di badan HDC-nya. Seperti ini, kita ambil benang yang warna mustard, kita selesaikan HDC-nya. Oke, kita kunci dengan 1 rantai. Ini benang yang warna coklat tuanya sudah bisa kita tarik. Di sini kita buat lagi 1 pengganti DC untuk mengawali setiap roundnya. Pasangkan penanda, tambahkan 3 DC. Kita sudah punya 4 DC dengan benang warna mustard. Kita menuju ruang 2 rantai bagian sudut. Ini benang yang warna coklat tuanya kita ikutkan waktu merajut seperti ini. Nah, kita buat 4 DC. Dan 2 rantai.
Polanya seperti ini, kita ulangi sebanyak 4 kali. Masih di ruang 2 rantai yang sama, kita buat 4 DC. Kalau sudah seperti ini, kita tutup round kedua dengan HDC di stitch yang pertama. Ini benangnya kita ikutkan naik di atas hakpen. Nah, HDC nya kita selesaikan dengan benang yang warna coklat tua. Kunci dengan 1 rantai. Oke, round yang kedua sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round yang ketiga. Untuk bagian sudut kita kerjakan dengan benang warna coklat tua. Kita buat 4 DC. Lalu DC yang terakhir ini kita selesaikan dengan benang yang warna mustard seperti ini. Benang warna coklat tuanya kita ikutkan. Di sini kita buat 4 DC dengan benang warna mustard. DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna coklat tua. Di bagian sudut kita buat 4 DC dan 2 rantai. Polanya seperti ini, kita ulangi sebanyak 4 kali. Masih di ruang yang sama, kita ulangi membuat 4 DC dengan benang warna coklat tua. Di akhir round yang ketiga, kita buat HDC di stitch yang pertama. Benang warna mustardnya kita ikutkan di atas hakpen. Oke, seperti ini ya untuk round yang ketiga. Kita lanjut sekarang mengerjakan round yang keempat. Masih menggunakan benang yang warna coklat tua. Kita buat 4 DC. Jadi dalam pembuatan granny, 4 DC ini bisa juga disebut dengan cluster granny ya, sahabat rajut. Jadi selain 4 DC coklat tua gini, bisa juga disebut dengan satu cluster coklat tua. Lanjut, kita buat dengan benang warna mustardnya. Kita buat 4 DC sebanyak 2 kali. Bertemu dengan ruang 2 rantai, kita buat dengan benang warna coklat tua. Kita buat 4 DC dan 2 rantai. Oke, pola untuk
keempat seperti ini, kita ulangi sebanyak 4 kali. Oke, round yang keempat sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan round yang kelima, diawali dengan benang yang warna coklat tua. Kita buat 4 DC. Lalu untuk bagian sisi granny square-nya ini kita buat di sini 4 DC dengan benang warna mustard, 4 DC dengan benang warna coklat tua, dan 4 DC dengan benang warna mustard. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bertemu dengan ruang 2 rantai bagian sudut. Kita buat dengan benang warna coklat tua. Kita buat 4 DC dan 2 rantai. Oke, pola untuk round yang kelima seperti ini kita ulangi sebanyak 4 kali. Round yang kelima sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita akan langsung lanjut mengerjakan round yang keenam, yaitu round yang terakhir. Kita awali dengan membuat 4 DC dengan benang warna coklat tua. Lalu untuk bagian sisi, di sini kita buat 4 DC dengan benang warna mustard, lalu benang warna coklat tuanya 2 kali, dan benang mustard lagi 1 kali di sini. Pengerjaannya di ruang antara 4 DC. Kalau sudah seperti ini, kita bertemu dengan ruang 2 rantai bagian sudut lagi. Kita ganti ke benang yang warna coklat tua. Kita buat 4 DC dan 2 rantai. Jadi untuk pola round ke-6 seperti ini ya. Kita ulangi sebanyak 4 kali. Di akhir round yang ke-6 kita buat 2 rantai, lalu slip stitch di stitch yang pertama. Nah, kalau sudah, kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, sahabat rajut, di sini saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil akhir hingga round yang ke-6 seperti ini. Oke, jadi untuk membuat tasnya, kita perlu membuat granny square dengan motif ini lengkap hingga sampai round yang ke-6 sebanyak 1 buah. Dan untuk 14 granny yang lainnya, kita kerjakan hanya sampai round yang ke-5 seperti ini. Kita akan menggunakan teknik join as you go untuk menggabungkannya, karena itu adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan motif granny square-nya berkesinambungan. Itu akan membuat tasnya menjadi satu kesatuan motif yang utuh. Nah, jadi sebelum kita gabung-gabungkan granny square-nya, sahabat rajut bisa tata dulu penataannya seperti gambar berikut ini. Nah, jadi nanti akan kita sambungkan sesuai dengan penataannya.
Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara menggabungkan kedua granny ini. Pertama kita kerjakan dulu round ke-6 ya. Pola round ke-6 untuk granny yang masih 5 round ini. Saya akan mulai dari bagian ini ya. Saya sudah menyelesaikan satu sisi, di sini bertemu dengan bagian sudut. Kita buat satu rantai, lalu kita buat slip stitch. Satu rantai. Nah, ini sudutnya sudah saling tertaut. Kita lanjutkan dulu mengerjakan round ke-6 di sini. Oke, saya sudah selesai menggabungkan dua granny. Selanjutnya kita akan gabungkan granny yang ketiga, posisinya di sini. Jadi nanti yang kita gabungkan adalah dua sisi ini ya. Saya akan kerjakan dulu round yang ke-6 untuk sisi ini. Sisi ini sudah, kita akan gabungkan sisi granny yang ini. Di sini selesai membuat 4 DC, kita buat satu rantai, slip stitch menuju ruang 2 rantai bagian sudut. Satu rantai lagi, lalu 4 DC. Masih dengan benang warna coklat tuanya. Nah, kita berganti warna benang. Kita selesaikan DC terakhir. Kita buat slip stitch di sini di antara 4 DC yang coklat dan 4 DC yang mustard. Kita menuju ruang ini, kita buat 4 DC dengan benang warna mustard. Lanjut, ganti warna benang lagi, warna coklat tua. Selip, lalu buat 4 DC dengan benang warna coklat tuanya 2 kali. Slip dulu. Ganti warna benang. Slip. Buat
buat 4 DC lagi. Ganti warna benang. Kita buat selip. Nah, sudah bertemu dengan ruang 2 rantai bagian sudut lagi ya, ini. Nah, ini. Di sini kita buat dulu 4 DC. Satu rantai. Nah, ini sudah berada di pertemuan antara 3 granny. Kita buat slip stitch-nya di sini. Nah, di tengah-tengahnya ini. Oke, kita buat slip. Satu rantai. Nah, baru kita buat 4 DC lagi. Seperti ini ya hasil jadinya pertemuan antara 3 granny. Kita akan lanjut menggabungkan sisi bagian ini dengan cara yang sama seperti bagian ini tadi. Nah, jadi klasternya untuk 4 DC setiap warna itu saling ketemu. Oke, sudah sampai di bagian sudut lagi. Setelah 4 DC warna coklat tuanya, kita buat satu rantai, selip di ruang sudut granny-nya, satu rantai lagi. Nah, sekarang kita akan lanjut mengerjakan pola untuk round ke-6 di sisi yang ini. Sudah bertemu dengan penanda. Di sini terakhir kita buat 2 rantai dan slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, sampai di sini 3 granny sudah selesai digabungkan. Selanjutnya kita akan gabungkan granny keempat dan kelima. Posisinya di sini dan di sini. Nah, ini hasil jadinya kalau 5 granny sudah selesai digabungkan. Kita akan gabungkan 5 granny yang lainnya dengan posisi yang sama seperti ini ya. Oke, saya sudah buat 2. Jadi di sini sudah ada 10 granny yang selesai disambungkan. Selanjutnya ini posisi yang satu jadi di bagian belakang, terus ini yang bagian depannya gini kan kita temukan. Lalu granny yang berikutnya kita sambungkan. 3, ada 3. Jadi di sini kita lipat. Nanti posisinya di sini. Berarti nanti keempat sisinya digabungkan. 1. Yang kedua di sini. Yang ketiga di bagian bawah. Oke, selesai menggabungkan 13 granny square. Hasilnya seperti ini. Motifnya, nyambungnya juga jadi cantik. Nah, tersisa 2 granny square terakhir. Ini kita lipat seperti ini. Nantinya posisinya di sini dan satunya lagi di sini. Jadi yang disambungkan di 2 sisi ini ya.
Oke, dua granny square yang terakhir juga sudah selesai terpasang, berarti semua granny-nya sudah selesai disambungkan. Nah, sahabat rajut, ini tadi ada yang perlu diralat ya. Nih, di bagian sini punya saya masih berlubang, karena tadi saya mengerjakan 5 depan dan 5 belakangnya terpisah. Jadi harusnya tadi 5 granny depan dan 5 granny belakang itu dikerjakannya langsung nyambung gitu. Jadi kalau untuk sahabat rajut yang sudah terlanjur sama seperti saya, bagian bawahnya ini masih berlubang, kita akan tutup ya. Ini kita balik dulu rajutannya, sisi buruk ada di bagian luar. Kita menggunakan benang yang warna coklat tua. Kita akan mulai dari bagian ini ya, bagian pertemuan granny. Kunci dulu dengan 1 rantai, lalu kita tambahkan 3 rantai lagi, 1, 2, 3, jadi totalnya kita punya 4 rantai. Lalu ini kita buat slip stitch, kita masuk di antara cluster yang warna coklat dengan yang warna kunyit, granny pertama dan kedua kita buat slip, lalu kita buat 4 rantai lagi. Kita buat slip 1, 2, 3, 4, slip stitch 1, 2, 3, 4 rantai, slip stitch. Nah, kita kunci seperti ini ya, 1, 2, 3, 4 rantaian terakhir kita slip stitch di pertemuan granny, kunci dengan 1 rantai, lalu kita potong benangnya, lalu kita bisa rapikan ini sisa benangnya. Nah, bagian ini sudah menutup sahabat rajut, hasilnya seperti ini. Kita lakukan cara yang sama untuk bagian ini. Nah, ini rajutannya sudah saya balik lagi, posisi sisi baiknya sudah berada di bagian luar, dan yang tadi disambung dengan teknik slip stitch, ini hasilnya. Jadi tasnya sudah menutup semua bagian granny-nya ya sahabat rajut, bagian alasnya sudah tidak berlubang lagi. Langkah selanjutnya kita akan membuat bagian listnya. Untuk listnya di sini saya juga masih pakai benang yang warna coklat tua. Kita mulai dari sudut samping, dimulai dari ruang 2 rantai ini. Kita buat 3 SC, 1, 2, 3. Kita bisa pasang penanda dulu di stitch pertamanya. Lanjut kita buat 1 SC di masing-masing lubang DC. Kalau sudah sampai di bagian pertemuan granny, kita buat 1 SC di ruang rantai, lalu 1 SC di bagian pertengahan
dan 1 SC di ruang rantai granny berikutnya. Lanjut 1 SC di masing-masing lubang DC. Sudah sampai di bagian sudut pertemuan 3 granny. Ini ya bagian yang sudut turun. Kita buat 2 SC decrease. Kita buat SC yang pertama di ruang 1 rantai. Jangan diselesaikan dulu, buat lagi di ruang 1 rantai berikutnya. Nah, kita punya 3 serat, kita jadikan 1. Baru kita lanjut 1 SC di masing-masing lubang lagi. Seperti itu ya caranya. Kita kerjakan dulu list untuk baris yang pertama ini hingga selesai. Saya sudah selesai mengerjakan baris pertama untuk listnya. Nah, ini sudah bertemu dengan penanda lagi. Tanpa slip stitch, kita langsung buat SC mulai dari stitch yang pertama. Kita buat dulu 1 SC di masing-masing lubang hingga bertemu dengan bagian sudut yang turun. Oke, ini sudah di bagian sudut yang turun. Kita akan gabungkan 3 stitch yang ada di bagian tengah ini ya. 1 SC di kanan, lalu 2 SC decrease, dan 1 SC yang ada di kiri. Kita buat SC 3 top. Kita masuk di serat belakang saja, 1, lalu yang tengah 2, 3. Ambil benang, kita lewatkan di 3 serat tadi, lalu kita buat 1 SC, lalu lanjut buat SC lagi di masing-masing lubang. Sudah bertemu dengan penanda lagi. List untuk baris yang kedua sudah selesai. Kita akan lanjutkan cara kerja yang sama seperti mengerjakan baris kedua. Kita buat listnya sebanyak 5 baris. Jadi kita buat 1 SC di masing-masing lubang dan SC 3 top di bagian sudut yang turun. Saya sudah selesai membuat 5 baris untuk list bagian atasnya. Hasilnya seperti ini. Terakhir di sini kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Dan stitch yang kedua, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Langkah selanjutnya kita tinggal membuat strapnya. Untuk strapnya, di sini saya menggunakan teknik Romanian cord. Sahabat rajut bisa cek tutorialnya di link yang ini. Saya menggunakan benang yang warna coklat tua dan double benang ya, supaya hasilnya lebih kokoh. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam lubang yang ada di sini. Kita buat simpul. Oke, simpulnya seperti ini. Selanjutnya kita akan jahit ujungnya menggunakan sisa benangnya dan jarum kristik. Kita pastikan bagian yang tali panjangnya yang ini itu tetap bisa digerakkan ya, jadi nggak ikut terjahit. Selesai dijahit, hasilnya seperti ini. Nah, kita lakukan cara yang sama untuk sisi yang satunya. Oke,
Oke, strapnya juga sudah terpasang. Ini kita bisa atur panjang pendeknya sesuai keinginan ya, sahabat rajut. Jadi tasnya bisa untuk dua model, bisa untuk shoulder bag dan bisa juga untuk sling bag. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas rajut dengan model seperti ini. Semoga video tutorialnya mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.